sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Angelin Rumayan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemik virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas, agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini, sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, termasuk tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah
karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya, khususnya pada saat ini ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Kriya Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peran gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur HUT ke-39 tahun YAPENDI GPIB tanggal 1 Juli 2020, ke-18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB tanggal 4 Juli 2020, dan ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB tanggal 5 Juli 2020, hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, adapun nats pembimbing kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kasih pasti memaafkan.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok, karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa syukur ini. Amin. Kasih
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-14 yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur dan bersukacita saat ini kita masih berjumpa kembali dan kita dipertemukan melalui ibadah walaupun masih di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita berada di dalam terang tema menyembah Tuhan atau Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah mengatakan beda generasi, beda masa. Beda masa, beda tantangan. Beda tantangan, beda penanganan. Apapun yang dihadapi oleh setiap para pemimpin dan juga diperhadapkan dalam setiap generasi, pasti dapat kita katakan suasana, situasi akan berbeda. Hal ini nampak di dalam perjalanan umat Israel. Pada zaman Yosua, kehidupan umat Israel nampak penuh dengan kesejahteraan lahir batin ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Dan di dalam masa Yosua, Yosua membentuk umatnya hidup setia, taat, dan kehidupan mereka benar-benar menyembah Tuhan. Penegasan Yosua sesungguhnya bahwa mereka harus mengasihi Tuhan karena kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka sejak dari Mesir sampai upaya untuk menaklukkan Kanaan. Inilah bagi Yosua merupakan pengalaman yang sangat berharga. Hal itu tentu menjadi kesan dan juga menjadi catatan bagi Yosua bahwa ketika hidup umatnya bersandar dan menyembah Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pasti akan memberkati mereka. Namun setelah Yosua berakhir atau Yosua tidak lagi bersama-sama dengan mereka, muncullah generasi muda selanjutnya dengan kehidupan yang tentu berbeda juga. Baik hidup kerohanian dan juga emosional mereka tentu sangat berbeda dan berubah. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan hidup mereka lebih mengandalkan Baal dan Asitoret. Adalah dewa-dewi kesuburan yang mereka percaya menjanjikan panen yang berlimpah dan juga keturunan yang banyak. Sikap ini sangat menyakiti hati Tuhan, karena mereka tidak lagi menghormati kekudusan Allah, tetapi mereka meremehkan karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi mereka di masa lampau. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sangat marah. Akhirnya kehidupan Israel mengalami
penderitaan dan kesengsaraan yang berat. Mereka dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan mendatangkan dan memberikan para hakim sebagai pemimpin rohani bagi mereka, agar Tuhan disembah, agar mereka beribadah dan mereka benar-benar menyembah Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita terkadang berada dalam satu kondisi yang sama. Banyak kita dengar perkataan-perkataan yang mengatakan lain dulu, lain sekarang. Era, masa, dan zaman pasti dipastikan tidak akan bisa disamakan. Namun saudara-saudara, yang pasti apapun zaman itu berubah atau era itu berubah, tapi yang harus ditanamkan adalah bagaimana kita memperhatikan apa yang disebut dengan pewarisan nilai-nilai rohani. Dijadikan sebagai hal yang utama, baik generasi ke generasi. Walaupun cara dan pola pandang berbeda, tetapi di dalamnya tentu warisan rohani dan juga iman itu harus dinyatakan. Itulah juga yang harus dilakukan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan keluarga. Orang tua harus mempersiapkan anak-anak agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan duniawi dan menolak ajaran firman Tuhan. Tetapi mereka harus sesungguhnya mampu hidup dalam hikmat dan kekuatan Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, harus adanya pendampingan, memberikan semangat, dukungan doa agar tetap hidup di dalam sikap takut akan Tuhan. Membutuhkan komitmen dalam keluarga. Orang tua memiliki sikap dan tindakan tanggung jawab bagaimana menyelamatkan kehidupan generasi selanjutnya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya mereka tetap setia, bertahan, siap menghadapi ancaman, siap menghadapi tantangan untuk meraih masa depan, dan untuk tetap selalu hidup setia beriman kepada Tuhan. Pasti mereka mampu berperan aktif baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kita pada saat ini tentu melalui kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami bahwa mengasihi Tuhan ternyata tidak hanya untuk bersyukur saja karena kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi mengasihi Tuhan adalah juga bagaimana kita bertanggung jawab membawa keluarga, generasi ke generasi untuk semakin mampu mengasihi, mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat hidup mereka. Mereka mampu bersaksi
dan menjadikan mereka kuat, dan mereka juga dapat memberi diri mereka untuk berkarya, saling membantu, saling menopang, dan bertanggung jawab untuk menolong orang lain yang berkekurangan. Itulah yang dikatakan sikap hidup menyembah Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang mengubah pola pikir, yang mengubah sikap dan tindakan hidup mereka, sehingga mereka tidak bertanggung jawab bagaimana hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Dalam rangkaian, dalam sukacita, dan juga dalam ungkapan syukur karena penyertaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, ya pendek, boleh berusia yang ke-39, dan Yayasan Kesehatan pun berusia ke-18, bahkan Yayasan Diakonia GPIB berusia ke-26. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat, dan banyak karya-karya juga yang telah dilakukan oleh para pemimpin, para pengurus. Kita hanya memberikan semangat, kita hanya memberikan topangan, dana, dukungan untuk supaya kegiatan-kegiatan dapat berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Dengan kegiatan dapat berjalan dengan baik, disitulah menunjukkan bagaimana kepedulian kita, partisipasi kita untuk mewujudkan akan kasih sebagai kesaksian dan sebagai bukti bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa telah memberkati kita dan bahkan telah menganugerahkan berkat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita kebersamaan dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita menyadari bahwa apa yang dapat kita berikan, apa yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai ungkapan syukur kita, baiklah kita berbagi dan kita melakukan tanggung jawab kita. Kita menabur dari berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita, dan berkat yang dapat kita berikan itu pasti juga akan menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sikap hidup menyembah Tuhan adalah sikap yang selalu memberi diri kita, adalah sikap yang selalu mampu untuk melakukan, dan sikap yang selalu memotivasi kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, sehingga kita pun ada di dalam berkat-berkatnya. Selamat bersukacita. Dirgahayu ya pendek GPIB, ya dia dan Yankes GPIB. Tuhan kiranya memberkati kita, menyertai jemaat Tuhan yang senantiasa berkarya, menopang dan mendukung akan setiap program kerja, bahkan pelayanan-pelayanan. Nama Tuhan menjadi nama yang dapat kita kumandangkan sebagai bentuk kepedulian kita, dan disitulah kita dapat berbuat bagi kemuliaannya. Terpujilah Kristus. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mensyukuri perjalanan pelayanan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Yayasan Kesehatan, dan Yayasan Diakonia. Karena 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usia pelayanan. Kami datang dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, memohon penyertaan tuntunan agar tetap terpelihara, serta kami dapat mengembangkan pelayanan sebagai wujud kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati program-program para pengurus yayasan dengan kekuatan hikmat daripada-Mu. Warga jemaat untuk saling menopang dan membantu sebagai wujud cinta kasih Tuhan melalui tanggung jawab bersama. Tuhan juga memberkati pimpinan bangsa, presiden, dan juga wakil presiden bersama staf menteri dan semua yang memberi diri bagi pelayanan di tengah-tengah bangsa kami. Ketika menghadapi masa pandemi COVID-19 yang masih dirasakan dan dialami dengan bertambahnya mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkan dan biarlah upaya penanganan para medis agar mereka boleh mengalami kepulihan dan kesembuhan. Gereja-Mu di tempat ini, GPIB, Jemaat Bukit Sion Balikpapan, para pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat, dan unit-unit misioner. Tuhan berkati, tetap bekerja sama, bersatu hati menunjang program kerja di era new normal ini. Umat-Mu agar tetap juga saling membantu dan saling memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Masa depan anak-anak kami biarlah Tuhan memberkati. Mereka yang lemah, sakit, kiranya jamahan kuasa ilahi Tuhan menjamah tubuh yang lemah, dan dari dalamnya ada kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami bersyukur atas berkat 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usia kelahiran dan perkawinan saudara kekasih kami di minggu yang berjalan ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru dan kehidupan saat ini.
pelayanan kami, dan para petugas yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan berkelimpahan atas kami. Sukacita pelayanan tim multimedia yang telah mempersiapkan pelayanan ini juga Tuhan memberkati. Dan hidup serta kehidupan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya anugerah berkat-berkat kami Tuhan anugerahkan di sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah pembawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Mari berjuang
dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.